안 가? 가요. 딴 선생님들도 있은 게. 일... 꽉! They say that Kathleen has moved to Korea. Pada tahun 2024, Yoonho dan Jungwon tidak sengaja bertemu dalam satu taksi karena akan menaiki pesawat yang sama. Dulunya mereka adalah sepasang kekasih. Lantas, apakah yang terjadi di antara mereka berdua? Cerita akan flashback ke tahun 2008. Yoonho yang kala itu masih pria culun dan polos tidak sengaja bertemu dengan Jungwon. Sebelum mereka menaiki bus, Yoonho diam-diam menggambar Jungwon karena baru pertama kalinya dia melihat wanita secantik itu. Saat dia naik ke dalam bus dan mencari nomor kursinya, beruntungnya Yoonho duduk di sebelah Jungwon. Bukannya senang, Yoonho yang culun malah salting brutal. Tapi akhirnya dia tetap duduk di samping Jungwon. Di tengah perjalanan, sayangnya terjadi longsor parah yang membuat bus mereka tidak bisa lewat. Jungwon sempat melihat hasil gambar dari Yoonho. Dan tentu saja hal itu membuatnya panik karena takutnya Jungwon akan marah. Kembali ke masa sekarang. Karena cuacanya sangat buruk, terpaksa pesawat yang mereka tumpangi tidak bisa lepas landas. Kembali ke masa lalu, karena tidak mungkin menunggu, Yoonho menghubungi ayahnya untuk menjemputnya. Di momen ini, Jungwon meminta gambar dirinya kepada Yoonho. Dengan perasaan campur aduk, terpaksa Yoonho memberikannya kepada Jungwon. Tidak lama kemudian, ayahnya juga tiba di sana. Yoonho yang merasa kasihan pada Jungwon, dia pun sekalian mengajaknya karena tempat yang ditujunya juga satu arah. Kembali ke masa sekarang. Jungwon yang ingin memesan kamar untuk menginap diberitahu jika kamarnya sudah dipesan semua. Dan kebetulannya kamar terakhir sudah dipesan oleh Yoonho. Karena mereka dulunya mantan pacar, Yoonho pun mengajak Jungwon ke kamarnya daripada dia tidur di luar. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, Wujigan has a rapidly intense. 오랜만이야. 오랜만이야. Kembali ke masa lalu. Sebelum mengantar Jungwon ke tempat tujuannya, si ayah mengajak Jungwon untuk makan dulu di restoran miliknya. Meskipun Yoonho sebenarnya merasa tidak enak, tapi Jungwon justru setuju dengan ajakan ayahnya. 그래요. 수면은 가야지. 비도 안 오나 이거 좀 따봐. 반찬 좀. Selesai makan, Yoonho lanjut mengantar Jungwon ke tempat tujuannya. Tanpa disangka, Jungwon dengan entengnya memeluk Yoonho. Tentu saja Yoonho yang culun kembali salting brutal. Ternyata tempat yang dituju Jungwon adalah sebuah panti asuhan tempat dia dibesarkan. Itu artinya dia sudah tidak memiliki orang tua. Karena ketua panti sedang tidak ada di sana, Jungwon memutuskan untuk pergi dari sana. Sedangkan Yoonho juga memutuskan untuk kembali menjemput Jungwon. Jungwon yang terlihat sedikit sedih meminta Yoonho untuk duduk di belakang dan memeluk dirinya. Tentu saja hal itu membuat Yoonho yang culun mulai baper. Jungwon mengajak Yoonho pergi ke pantai untuk melihat sunset. Di momen ini, mereka berdua mengatakan keinginan mereka masing-masing. Di mana Jungwon yang ingin menjadi arsitek agar bisa membuat rumahnya sendiri. Dan Yoonho yang ingin membuat game dengan ending yang menarik. Setelahnya, Jungwon mengajak Yoonho untuk berdoa agar keinginan mereka bisa terwujud.
Singkat waktu, Yunho yang mulai menyukai Jungwon sengaja datang ke tempat kerjanya agar bisa melihat Jungwon. Di sisi lain, Jungwon juga terus berjuang untuk meraih mimpinya. Dan seiring berjalannya waktu, dia dan Yunho menjadi akrab dengan teman mereka masing-masing. Suatu hari, Jungwon diundang oleh seniornya di jurusan arsitek karena telah mendapatkan pekerjaan baru. Yunho yang mendengar itu juga memutuskan untuk ikut. Saat mulai oleng, si senior memuji hasil rancangan dari Jungwon, meskipun dia mengambil jurusan kesehatan, karena hanya jurusan itu yang memberikan beasiswa. Yunho yang melihat hal itu mulai dibakar api cemburu. Saat Yunho kembali dari toilet, dia malah mendapati si senior sedang menyatakan perasaannya kepada Jungwon meskipun dalam kondisi oleng. Melihat itu, dia pun langsung mencoba menggagalkannya dan berakhir dengan dia yang menggendong si senior ke tempatnya. Di momen ini, Yunho bertanya pada Jungwon apakah dia menyukai si senior dan akan menerima perasaannya. Jungwon menjawab sebenarnya dia tidak begitu suka, tapi dia akan menerima ajakannya karena baginya anak arsitek itu sangat keren. Meskipun sedikit cemburu, tapi sebagai teman, Yunho menerima keputusan Jungwon. Esok harinya, si senior mengajak Jungwon kencan ke pantai. Yunho yang mendengar itu kembali lagi harus dibakar api cemburu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. 예쁜데? Tidak lama berselang, Jungwon mengajak Yunho bertemu. Dengan perasaan senang, Yunho mengajak Jungwon ke rumahnya. Ternyata Jungwon sudah putus dengan si senior. Itu bisa terjadi karena sikap ibunya si senior yang menyindir latar belakang Jungwon yang dibesarkan di panti asuhan. Selain itu, Jungwon juga sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Mengetahui semua itu, Yunho yang merupakan pria baik tanpa ragu mengatakan jika Jungwon datang pada orang yang tepat, dia bisa tinggal di rumahnya secara gratis. Tidak lama kemudian datang seorang wanita cantik yang berpakaian kurang bahan ingin meminta tolong kepada Yunho. Melihat cara si wanita menggoda Yunho mulai membuat Jungwon cemburu. Dulunya diabaikan, giliran ada yang menggoda malah cemburu. Dasar woman. 뭐 더 자세하게 설명해 줄까? Malam harinya, kecanggungan pun dimulai saat mereka akan tidur. Sebagai pria, Yunho mengalah dan memberikan kasurnya kepada Jungwon. Tapi mereka malah mendengar suara orang lain lagi ngaduk di kamar sebelah. Untuk mengatasi situasi itu, Yunho mengajak Jungwon untuk mendengarkan lagu yang dia sukai. 아 그거 됐냐? 어? 끊어요. Singkat waktu, kita dibawa ke momen saat si senior ketahuan selingkuh. Malam itu mereka berkumpul bersama untuk bersenang-senang karena sebentar lagi akan tahun baru. Yunho yang curiga dengan si senior karena dia mengatakan akan lembur kerja padahal ini tahun baru, malah tidak dipercayai oleh Jungwon. Buat kalian yang bingung kenapa bisa kesini, tapi di filmnya emang begitu guys. Coba aja kalian tonton langsung. Selesai bersenang-senang, mereka berdua pun kembali pulang. Tapi sebelum itu mereka pergi ke suatu tempat. Saat kamera menyorot mereka berdua, mereka pun sangat kegirangan.
Tapi hal itu seketika berubah saat kamera tidak sengaja menyorot ke arah si senior yang ternyata sedang bermesraan dengan wanita lain tepat di belakang mereka. Hal itu pun membuat hati Jungwon hancur dan Yunho berusaha terus menemani dan menghiburnya. Di momen ini mereka berdua saling menguatkan dan mensupport mimpi satu sama lain. Tapi karena terbawa suasana, mereka pun harus adu mekanik di balik selimut. 응. Keesokan harinya, entah apa yang terjadi pada Jungwon, dia terlihat sudah pergi dari rumah Yunho dan tidak bisa dihubungi. Jungwon yang terlihat sedih memutuskan untuk pergi ke restoran ayahnya Yunho. Tapi secara kebetulan Yunho juga datang ke sana dan akhirnya mereka pun bertemu. Disinilah baru terjawab alasan Jungwon pergi tanpa kabar. Karena pengkhianatan yang dia alami kemarin, dia sangat takut jika nanti dia menjalin hubungan dengan Yunho kemudian mereka putus. Mereka tidak akan bisa menjadi teman seperti biasanya karena Jungwon takut kehilangan sosok Yunho. Setelah mendengar pengakuan dari Jungwon, Yunho meyakinkannya dan berkata jika dia akan memperlakukan Jungwon dengan baik. Akhirnya mulai hari itu mereka berdua resmi berpacaran. Setelah hari itu, hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Selayaknya dunia hanya milik mereka berdua sedangkan yang lainnya ngontrak. Tidak lupa mereka juga terus berusaha mewujudkan impian mereka masing-masing. Singkat waktu, saat Yunho memperlihatkan game buatannya, apesnya gamenya malah dikatakan ketinggalan zaman. Perasaan kecewa dan lelahnya itu dia simpan dalam-dalam. 그럼. Si ayah yang ikut senang dengan hubungan anaknya harus menerima kenyataan pahit jika kedua matanya mengalami masalah dan terancam bisa buta. Karena mengalami masalah itu, Jungwon ingin membantu si ayah dengan bekerja sambil belajar. Tapi Yunho tidak ingin Jungwon melewatkan ujiannya. Hubungan mereka berjalan dengan baik karena satu sama lain saling mendukung. Suatu hari, akhirnya Yunho mendapatkan pekerjaan. Tapi sepertinya dia mendapatkan bos yang kurang baik. Dan Jungwon juga mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan. 이장. 네가 1번 해. Setelah mereka sama-sama bekerja, karena rasa lelah dan yang lainnya, masalah pun mulai datang. Contohnya, malam itu Yunho menjadi agak sensitif saat Jungwon ingin membantunya membuka tutup toples. Saat Jungwon bertanya, ternyata Yunho menjadi stres karena pemilik rumah akan menaikkan sewanya. Mengetahui hal itu, dengan lembut Jungwon menjawab jika dia bisa tinggal di mana saja asalkan bersama Yunho. Kembali ke masa sekarang, saat mereka sedang mengobrol dan Yunho sangat ingin menanyakan satu hal, tiba-tiba ponselnya berdering. Dan plot twist terjadi di momen ini. Ternyata Yunho sudah memiliki anak. Anaknya menghubungi Yunho karena dia sangat rindu dengan ayahnya. Mengetahui hal itu, Jungwon yang merasa tidak enak satu kamar dengan suami orang langsung memutuskan untuk keluar. Sadar Jungwon telah pergi, Yunho pun langsung mengejarnya. Kembali ke masa lalu. Akhirnya mereka berdua terpaksa pindah dari tempat tersebut. Saat bekerja, Yunho yang sudah pusing dengan kondisinya kembali harus mendapatkan cobaan saat atasannya tidak puas dengan hasil kerjanya.
Saat mereka berkunjung ke rumah si ayah, Yunho mulai menunjukkan perubahan sikap karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya, bahkan sampai membentak ayahnya. Padahal bukan hanya dia saja yang merasa lelah. Jungwon yang melihat itu masih mencoba untuk sabar. 했는데 한계가 있다. 뭔 요리를 하고 장사를 한다 그래요. Dalam perjalanan pulang, Jungwon yang mulai kesal meminta Yunho berhenti kerja di tempatnya sekarang. Dia meminta Yunho untuk berhenti saja atau buat game yang baru lagi atau cari perusahaan game lain yang lebih layak. Tapi Yunho malah balik mengatakan jika seharusnya dialah yang berkata seperti itu pada Jungwon. Karena sekarang Jungwon malah bekerja sebagai pelayan toko, bukannya lanjut mengejar impiannya menjadi arsitek. Yunho yang sempat sadar jika sikapnya telah menyakiti Jungwon, dia pun kemudian meminta maaf atas sikap dan ucapannya tadi karena sampai membuat Jungwon menangis. 정원아 미안해. Setelah mendengar perkataan Jungwon, Yunho pun berhenti dari pekerjaannya dan mulai melamar kerja di perusahaan lain. Tapi apesnya dia tidak lolos tahap seleksi. Kembali ke masa sekarang, akhirnya Yunho berhasil menemukan Jungwon. Di momen ini, Yunho bertanya kenapa dulu mereka bisa putus. Kembali ke masa lalu, Yunho yang bekerja sebagai pelayan toko tidak sengaja bertemu dengan teman-temannya dulu. Dia dan Jungwon pun diajak berkumpul ke apartemen dari salah satu temannya. Melihat apartemen temannya yang sangat bagus, tentu saja membuat Yunho semakin tidak percaya diri, apalagi dengan kondisinya sekarang yang masih merintis. Pulang dari sana, Jungwon yang mengerti dengan perasaan pacarnya kembali mengajak Yunho untuk minum. Meskipun Jungwon mengatakan jika Yunho pasti akan sukses, dia justru malah tidak bisa menahan emosinya saat dia disenggol 2 kali oleh orang lain. Melihat perubahan sikap dari Yunho, dengan rasa sedih dan kecewa, Jungwon menamparnya. Ketika berada di rumah, Yunho yang terlalu egois dengan kondisinya mulai bersikap acuh kepada Jungwon. Dia lebih memilih main game dan tidak peduli dengan rasa lelah yang dirasakan Jungwon. Di momen ini, Jungwon yang sudah benar-benar lelah menghadapi sikap Yunho dengan berat hati memutuskan untuk pergi dari sana. Yunho yang sadar jika Jungwon telah pergi dengan tergesa-gesa langsung mencoba menyusulnya. Tapi saat dia sudah menemukannya berada di dalam kereta api, gebleknya dia malah tidak mencegahnya dan membiarkan Jungwon pergi. Kembali ke masa sekarang, Yunho mencoba terus bertanya beberapa pertanyaan, tapi Jungwon tetap menjawab meskipun itu terjadi, dia akan tetap memilih untuk putus. Sampai di mana Yunho bertanya, jika saat di kereta bawah tanah, dia mencegah Jungwon untuk pergi, apakah mereka akan tetap putus? Kali ini, Jungwon mengatakan jika dulu Yunho melakukan itu, mungkin Jungwon akan tetap bersamanya sampai hari ini. Mendengar jawaban tersebut langsung membuat Yunho menangis dan menyesali tindakannya dulu karena dia telah melepaskan wanita yang dia cintai. Kembali ke masa lalu, saat mereka sudah tidak bersama lagi, Yunho menjadi fokus untuk menyelesaikan game buatannya. Setelah selesai, dia memberi nama game tersebut Finding Jane. Kemudian dia mengunggahnya.
Tanpa diduga, seorang CEO dari perusahaan game terkenal mengajak Yunho bekerja sama dalam pengembangan game miliknya. Sedangkan untuk Jungwon, dia juga menjadi fokus belajar untuk ujian masuk jurusan arsitek. Dengan berat hati, dia juga menghapus kontak Yunho pada ponselnya. Seperti halnya Yunho, Jungwon pun diterima di universitas tujuannya. Saat mereka berdua fokus pada tujuan masing-masing, mereka justru berhasil meraih impian mereka. Kembali ke masa sekarang, saat mereka akan pulang, Yunho meminta alamat Jungwon karena ada sesuatu yang ingin dia kirimkan. Setelah memberikan kartu namanya, faktanya Jungwon sudah menjadi kepala departemen arsitek. Singkat waktu, Jungwon yang tiba di rumahnya membuka kiriman dari Yunho. Dia mendapatkan surat dari ayahnya Yunho. Dalam surat tersebut, si ayah menanyakan bagaimana kabarnya Jungwon. Ternyata saat Jungwon memutuskan pergi, si ayah terus memikirkannya. Bahkan sampai membuat banyak makanan kesukaannya Jungwon. Tapi di sisi lain, si ayah ternyata sudah meninggal dunia. Di akhir suratnya, si ayah mengatakan jika Jungwon sangat berharga baginya dan juga Yunho. Si ayah mendoakan agar Jungwon tetap sehat dan bahagia dimanapun dia berada. Sontak membaca surat tersebut membuat Jungwon menangis sesenggukan. Setelahnya, Jungwon melihat game buatan dari Yunho, yang faktanya game tersebut menceritakan kisah mereka berdua, di mana ending dari game tersebut menggambarkan saat mereka berdua berdoa di pantai saat matahari terbenam. Dan film pun berakhir.